Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya di YouTube saya sebelumnya tentang nomor pendaftaran di aplikasi atau formulir PPDB di Google Formulir ya. Contohnya seperti ini, ada pertanyaan, jika ingin nomor pendaftarannya mulai dari angka 200 bagaimana caranya ya. Terus misalkan lagi jika nomornya dibuat 0001, 0002 dan seterusnya, itu juga bisa. Terus ada lagi yang nomor pendaftarannya tidak muncul atau error dan yang lain-lain ya. Jadi banyak pertanyaannya untuk custom nomor pendaftaran. Oke, seperti ini. Misalkan kita menginginkan supaya nomor pendaftarannya angka 001, 002, 003 dan seterusnya. Di video saya sebelumnya saya sudah membuat cara membuat nomor pendaftaran, tetapi angkanya adalah angka 1, 2, dan 3 saja. Nah, gimana supaya 001, 002, 003, dan seterusnya? Atau mungkin seperti ini, 2001, 2002, 2003, dan seterusnya. Atau bisa juga SMK 001, SMK 002, dan seterusnya ya. Oke, sekarang langkah pertama, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Langkah-langkah untuk membuat custom nomor pendaftaran. Ini saya buat untuk formulir pendaftaran yang sudah saya buat sebelumnya. Tapi kalau misalkan baru buat atau dari nol, ya berarti langkah-langkah ini nggak perlu dilakukan ya. Kalau misalkan ngedit dari formulir sebelumnya, silakan hapus file PDF dan foto-fotonya dulu. Jadi yang ada di folder PDF ini, ya ada PDF ini yang nggak perlu atau yang masih salah atau error, atau mungkin malah nggak bisa dibuka ya, itu kita delete dulu. Kita klik kanan, hapus. Berikut dengan foto-fotonya. Kan di formulir pendaftaran kan ada foto siswa. Nah, kalau sudah terupload, itu silakan dihapus semuanya dulu. Nah, letak fotonya ada di folder foto ini. Ya, kita masuk sini. Terus ini foto-fotonya kita hapus saja dulu. Ya, hapus. Ya. Terus selanjutnya adalah, tapi ini setting dulu. Di setting folder fotonya ya. Jadi ini fotonya nanti di sini. Kita setting menjadi public dulu bagian folder fotonya. Dengan cara klik kanan, terus kita klik bagikan, atau ini boleh ya, bagikan. Terus kita setting menjadi siapa saja dengan link ini bisa mengedit. Jadi diedit ya, bukan melihat, tapi diedit. Kalau sudah selesai, terus di dalamnya nanti ada folder lagi, yaitu foto siswa. Ini juga sama, diklik kanan, terus klik bagikan, terus pilih bisa mengedit lagi. Jadi ada dua folder yang kita perlu setting, di yang pertama dan di dalamnya ya, seperti itu. Nanti supaya bisa muncul di bagian formulir, di bagian bukti pendaftarannya. Oke, sudah. Sekarang kita putuskan koneksi form dengan sheet. Nah, jadi di sini ada formulir, ada sheet-nya. Jadi formulir ini nanti masuknya ke sheet. Kita putuskan dulu. Ini tujuannya adalah supaya nanti error atau kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dilakukan itu hilang atau bersih. Jadi nggak perlu ngedit dari awal lagi, nggak perlu ngedit yang sudah ada. Kita bersihkan dulu. Jadi kita sisakan tinggal formulirnya saja. Untuk memutusnya, kita buka bagian formulirnya, dibuka seperti ini. Ya. Terus nanti di bagian respon. Ini kan responnya sudah ada, misalkan ini ada tiga yang sudah masuk. Ini juga ada 3. Nah, kita putuskan dulu, diputus dengan cara klik menu respon di sini, ya, menu respon diklik, terus klik menu yang ini, yang titik 3, terus nanti di sini ada batalkan tautan formulir. Jadi memutus koneksi antara formulir ini dengan spreadsheet yang ini ya, spreadsheet yang ini. Kita putuskan dulu, kita batalkan tautan. Nah, kalau sudah batal, berarti file yang sheet ini kita hapus. Itu yang di folder PPDB, yang ini kita hapus, klik kanan, delete. Nah, supaya nanti kita buat yang baru saja. Nah, kalau sudah diputuskan, kemudian di clear lagi, ini responnya ada 3 tanggapan. 3 tanggapan ini kita clearkan saja, kita hapus. Oke, berarti ini sudah bersih ya. Yang tinggal adalah formulirnya sama foldernya saja. Ya. Oke, ini responnya masih kosong. Nah, sekarang kita buat sheet yang baru dengan cara diklik menunya, terus pilih tujuan. Ya, klik menu yang ini, yang titik 3 kecil, diklik, pilih tujuan. Terus kita buat spreadsheet baru. Ini contohnya seperti ini. Namanya bebas, mau diganti ataupun tetap seperti ini nggak masalah. Kita klik tombol buat.
nanti akan membuka sebuah sheet yang baru atau halaman yang baru. Nah, seperti ini. Ini walaupun namanya sama dengan ini tadi, tapi ini masih baru, bersih, masih kosong. Jadi sudah nggak ada isinya lagi, ya, masih bersih. Kalau sudah dibuka, kita seperti ini, tambahkan, ini sheetnya sudah dihapus ya. Masukkan rumus untuk ID foto dan nomor otomatis. Untuk ID foto, jadi nanti di sini ada foto siswa, terus kita tambahkan satu kolom lagi yaitu untuk ID siswa. Ini untuk tutorial kali yang ini, yang ID siswa sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Ini untuk rumusnya nanti saya akan taruh di deskripsi video ini, nanti dicek saja. Kita taruh ID siswanya di kolom G1 ya. Nanti kalau Bapak Ibu punya formulir dengan jumlah kolom yang berbeda ya silakan diikuti saja. Di sini rumusnya array formula if row AA. Di sini A, pakai A ya. A-nya berarti kolom pertama ini wajib. Terus di sini ada substitute F. Nah, di sini F ini adalah alamat dari foto siswanya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu cek foto siswanya itu di kolom mana. Bisa F, G, atau E yang lain silakan diganti saja ya. Kalau sudah di enter. Nah, nanti muncul foto ID seperti ini, tapi bawahnya masih kosong. Nah, terus di sebelahnya lagi tulis nomor pendaftaran. Nah, nanti ini yang akan kita isi dengan nomor 001, 002, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah diisi dengan rumus yang sudah saya tulis juga di deskripsi video ini, silakan nanti dicek. Tapi ini nulisnya di baris kedua ya. Kalau tadi di baris pertama, sekarang di baris kedua. Kalau sudah enter, ini masih kosong ya. Masih kosong. Terus nanti kalau misalkan mau ngecek ya diisi saja di bagian A-nya. Nah, seperti ini nanti muncul nomor pendaftaran 001, 002, 003, 004 dan seterusnya ya, seperti ini. Ini berarti sudah jalan. Oke, kalau sudah foto ID dan nomor pendaftaran ya. Rumus ID foto dan nomor otomatisnya sudah. Kemudian sekarang buat job baru di AutoCAD. Oke, sekarang AutoCAD-nya dibuka dengan cara klik tombol pengaya, ini pengaya, terus AutoCAD. Nah, seperti ini ya. Nanti ada launch. Kalau misalkan belum ada launch-nya, silakan di-refresh. Jadi, kalau AutoCAD-nya kok cuma bantuan saja munculnya, silakan di-refresh halamannya. Ya, di-refresh saja. Klik seperti ini, di-refresh. Nanti muncul, harusnya muncul, ini kan nggak ada. Jika kita refresh, nanti munculnya, nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini kalau misalkan nggak muncul berarti koneksinya yang kurang lancar. Oke, klik launch, terus kita buat job baru ya. Kita buat job baru untuk AutoCAD yang di sini. Nanti di sini masih kosong karena kita baru membuat sheet yang ini ya. Kita klik tombol new job yang merah. Lalu kita namai bebas. Misalkan saya namai menjadi PPDB 2020 misalkan. Ini jobnya. Terus next. Terus template-nya kita pilih. Kita pilih dari folder PPDB ini yang isinya atau yang file doc ya, Google Doc. Ini saya kopikan namanya. Namanya adalah bukti pendaftaran PPDB online. Kita cari di sini di bagian search. Kita cari, nanti kita pilih filenya. Yang ini ya. Ini buktinya. Nah, ini filenya seperti ini. Nanti kita pilih file yang ini. Nah, ini berarti terus kita select. Lalu kita klik tombol next. Lalu kita, ini berarti sudah masuk. Kita next saja. Oke, untuk nomor pendaftaran itu kita pilih yang bagian nomor pendaftaran. Ya, sesuaikan saja ya. Nama ya berarti nama. JK jenis kelamin. Terus nama ortu ya berarti nama ortu. Alamat ya berarti alamat sudah, foto dengan foto ID ya. Kalau foto, ini foto itu dengan foto ID, bukan foto siswa tapi foto ID. Terus tipenya adalah image. Terus untuk bagian image width dan image height itu kita setting ukurannya. Ini saya biasanya pilihnya yang 80 dan 100. Nanti kalau misalkan ini kok munculnya terlalu kecil ya silakan disesuaikan saja. Ya, bisa diganti. Kalau sudah, di next saja. Terus ini file name atau file setting ya, file name. Ini berarti nanti
hasil atau bukti pendaftaran ini mau disimpan dengan nama apa? Nah, misalkan PPDB 2020 diikuti dengan nomor pendaftarannya berapa, terus namanya siapa. Nah, untuk ngasih nomor pendaftaran dan nama, kita kasih seperti ini, ada kurung buka, kurung tutup, seperti ini. Nah, nama variabelnya kita masukkan ke sini. Ini adalah nomor pendaftaran, ya berarti kita kasih ini kolom nomor pendaftaran, masukin sini. Nah, harus copy paste ya, jangan tulis manual, nanti salah, karena huruf besar, huruf kecil itu nanti ngaruh. Setelah nomor pendaftaran, kemudian nama lengkap. Nah, misalkan kayak gini, ini nama lengkap, huruf besar, huruf kecilnya juga harus diperhatikan, seperti ini. Jadi nanti PPDB 2020 001 misalkan Mulyono, kayak gitu ya. Terus tipenya adalah PDF saja, supaya nggak bisa diedit. Kita pilih next. Ini tempat menyimpan, jadi nanti kita simpan di folder mana ya. Misalkan ini PPDB 2020 plus foto. Ya, ini kan PPDB 2020 plus foto. Misalkan mau kita buat dokumen yang folder yang baru, misalkan di sini ditambahi folder baru, misalkan bukti pendaftaran, ya boleh, nggak masalah. Misalkan folder baru rekap bukti pendaftaran, misalkan kayak gini ya. Kalau sudah oke atau buat, nanti muncul ini rekap bukti pendaftaran. Kita cari di sini, choose folder. Nah, kita cari folder yang tadi. Nah, ini rekap bukti pendaftaran, select. Nanti masuknya ke rekap bukti pendaftaran semua. Yang ini yang atas kita hapus saja. Nah, ya, seperti ini. Kita next. Ini di next saja. Yang ini next saja. Nah, ini. Untuk share doc dan send email, itu maksudnya adalah nanti untuk bukti pendaftarannya itu akan kita kirimkan ke siswa atau tidak. Kalau misalkan tidak menginginkan dikirim ke siswa, ya berarti ini dilanjut saja. Tetapi kalau menginginkan ini dikirim ke siswa, itu harus dipilih yes. Tetapi nanti siswa harus menginputkan alamat email. Sedangkan di sini kan tidak ada alamat email. Karena memang saya tidak menginginkan siswa ini menginputkan email. Jadi kalau nggak ada email kok di sini di yes, ya nggak bisa. Harusnya di sini ada inputan. Silakan masukkan email kayak gitu di formulir pendaftarannya. Di sini ada input email aktif misalkan, itu bisa. Tapi kalau nggak ada, ya berarti di no saja. No saja ya. Berarti nanti bukti pendaftaran cuma disimpan di folder panitia saja. Kalau sudah next, terus ini untuk bagian trigger, bagian atas atau yang pertama itu di yes-kan saja. Jadi nanti untuk bagian trigger di langkah ke-9 ini, untuk yang bagian atas, run on from trigger, ini di yes saja. Nah, seperti ini yes, nanti kalau ada peringatan di yes aja. Kalau sudah, di save, ini yang terakhir ya, nomor 9 itu yang terakhir, kita save. Nah, seperti ini, kalau sudah, kita coba isi formulirnya ya. Ini kan masih kosong. Apakah nanti sudah muncul otomatis? Kita preview atau kita coba. Kita isi misalkan. Nah, seperti ini. Alamatnya bebas. Terus fotonya kita coba upload. Kita pilih dari sini ya. Kita upload. Apakah nanti muncul sudah sesuai? Ada nomor pendaftaran, ada fotonya. Kita coba kirim. Ini baru satu ya. Ini responnya sudah muncul satu. Ini sudah muncul satu baris. Ini untuk kolom tambahan sudah muncul. Oh ya, ini nanti di bagian nomor pendaftaran nanti akan hilang seperti ini. Tapi nggak masalah, kita nanti inputkan lagi. Nanti kita generate lagi bagian bukti pendaftarannya ya, nggak masalah. Ini nomor pendaftaran sementara masih kosong, padahal tadi sudah diinputkan ya, nggak apa-apa. Ini kita cek dulu untuk fotonya sudah masuk atau belum di bagian rekap bukti pendaftaran. Nah, ini sudah masuk PPDB 2020 Mulyono ya. Ini fotonya sudah masuk. Nomor pendaftarannya belum, kita cek di bagian nomor pendaftaran, karena belum ya, ini belum ya. Kita masukkan lagi rumusnya nomor pendaftaran otomatis ini, silakan dikopikan lagi.
Masukin di sini. Nah, misalkan Bapak Ibu menginputkan nomor pendaftaran tapi kok salah ref seperti ini. Jadi rumusnya adalah seperti ini penjelasannya. A2 sampai A1002. Maksudnya dari baris kedua sampai baris ke 1002. 1002 ini kenapa 1002? Karena saya menginginkan pendaftarannya itu maksimalnya adalah 1002. Kalau misalkan pendaftaran maksimalnya cuma 900 atau mungkin cuma 500 ya di sini diganti 500 saja. Ya, nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, terus kalau misalkan kok ada tulisan ref seperti ini, caranya kayak gini. Kita klik angka 3 seperti ini, lalu kita tekan shift, tekan kontrol, lalu kita tekan tombol arah panah ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi nanti terblok semua sampai bawah, sampai ya di sini sampainya berapa ya, nanti tergantung dari sheet di Bapak Ibu. Kemudian klik kanan, kita delete. Kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, nanti kan di sini muncul. Jadi benar ini. Tadi kan nggak benar atau salah tulisannya ref, tapi kalau sudah dihapus muncul di sini 001-nya. Nah, nanti kalau jika ditambahkan dengan kolom yang lain itu nanti sudah muncul otomatis. Nah, ini kan 002, 003. Nah, sekarang kita coba generate lagi dokumen yang baru. Yang sebelumnya kita hapus dulu ini. Ini formulir yang tadi juga ini kita hapus saja dulu. Nah, sekarang kita coba run lagi bagian autocrat-nya. Nanti muncul dokumen yang baru, apakah sudah muncul nomor pendaftaran serta fotonya. Kita coba ya, klik tombol run job ini. Oke, ini sudah jadi. Sudah terbentuk lagi sebuah file, kita cek. Oke, ini kita buka bukti pendaftarannya. Nah, seperti ini. Ada nomor pendaftarannya sudah muncul, fotonya sudah muncul. Misalkan di bagian bukti pendaftaran kok fotonya nggak muncul, silakan di bagian atau folder fotonya, kita klik kanan, kita klik dapatkan link yang bisa dibagikan. Nah, ini pastikan gesernya ke kanan ya, seperti ini. Terus di dalamnya juga sama. Nah, ini geser ke kanan, seperti ini. Terus di dalamnya juga sama, di dalam ada folder lagi satu. Nah, ini juga sama, harusnya gesernya ke kanan bukan ke kiri. Nah, seperti ini ke kanan ya, harus ke kanan. Nah, nanti ini di dalamnya lagi ada isi foto-foto seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba di formulir kita isikan pendaftaran yang kedua misalkan ya, apakah muncul juga? Misalkan ini adalah saya kasih nama Budi. Ini laki-laki. Ini asal saja. Terus fotonya saya upload lagi dari komputer, misalkan seperti ini. Kita upload. Lalu kita kirim coba ya. Nanti di sini responnya harusnya muncul 2. Ini sudah 2. Oke, sudah masuk. Terus ini sudah muncul 2 ya. Nah, sekarang tinggal autocrat-nya membentuk atau membuat buktinya, bukti pendaftaran ya. Ini sudah starting atau mulai, kita cek. Wah, ini sudah selesai, sudah masuk. Kita lihat di bagian rekap bukti pendaftaran. Nah, ini sudah muncul atas nama Budi. Kita cek. Nah, nomor pendaftarannya sudah masuk, sudah jadi. Terus fotonya juga sudah masuk ya. Oke, selesai ya. Sekarang gimana supaya bukan fotonya, tapi nomor pendaftarannya kita custom menjadi 201-2002. Nah, ini di bagian formulir di bagian rumusnya kita ganti. Ini kan di sini 000. Nah, kita ganti menjadi ada angka 2-nya. Nah, di sini angka depannya 2. Ini juga sama 2. Yang ini juga 2. Nah, sehingga nanti rumusnya atau nomor pendaftarannya menjadi 201-2002. Nah, untuk buktinya kita hapus dulu ini bagian merge-nya, ini kita hapus. Kita jalankan lagi autocrat-nya. Nanti apakah muncul nomor pendaftarannya menjadi 201-2002? Kita cek. Nah, ini mulai starting, sudah mulai. Ditunggu saja. Kita cek nanti di bagian rekap pendaftaran. Nah, ini nanti munculnya harusnya 2001-2002 ya. Nah, ini sudah muncul 2001, tinggal satu lagi. Ini tinggal satu lagi. Ditunggu saja nanti muncul. Nah, ini sudah muncul dua-duanya, kita cek. Nah, ini kan sudah muncul.
Ini 2001, ini 2002. Kita lihat nomor pendaftarannya di sini 2001, fotonya sudah muncul. 2002, fotonya sudah muncul ya. Supaya lebih mantap lagi, kita coba masukkan satu kali lagi. Misalkan Wati perempuan ya, nama orang tua, alamat, fotonya kita upload. Misalkan foto mana ini? Nah, ini saja ya. Oke, kita coba asal saja dulu. Oke, ini fotonya sudah diupload, kita kirim. Oke, ini sudah terkirim. Responnya sudah 3. Di Excel juga sudah 3 ini. Kita tinggal nunggu bagian dokumennya. Nah, di sini untuk nomor pendaftaran juga 2003 sudah muncul. Nanti kita cek. Nah, ini sudah selesai. Kita tinggal cek di bagian rekap bukti pendaftaran. Nah, ini sudah masuk Wati atas nama Wati 2003. Kita cek. Nomor pendaftaran sudah masuk, fotonya juga sudah. Oke, berarti berhasil ya. Jadi tadi untuk membuat nomor pendaftaran bisa di custom untuk ininya, untuk rumusnya ya, bebas. Kalau misalkan ditambahi SMK 01, SMK 02 ya bisa. Di sini diganti saja. SMK terus strip 000. Ini SMK strip 000 dan seterusnya ya. Terus ada lagi tadi satu, ini SMK strip 0. Nah, nanti jadinya seperti ini, SMK 001, SMK 002 dan seterusnya. Kita coba lagi generate. Oke, ini sudah semua. Kita coba cek apakah nomornya sudah sesuai dengan ini, SMK 001, 002 dan 003. Kita cek di rekap bukti pendaftaran. Ya, ini sudah masuk ya. SMK 001, SMK 002, SMK 003. Kita buka. Nah, seperti ini kan ya, sudah berhasil. SMK 01, 002. Ini yang 002. Ini yang 003. Berhasil ya, berarti sukses semuanya. Silakan bisa dipraktekkan sendiri untuk langkah-langkah membuat custom nomor pendaftaran seperti itu. Silakan bisa dipelajari. Dan yang masih bingung atau masih kesalahan atau ada error, silakan tulis saja di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa subscribe channel saya untuk mendapatkan update terus video dari saya selanjutnya. Yang mau request tutorial, silakan tulis saja di kolom komentar. Akan saya buatkan tutorial yang selanjutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.